Barat. Karena saya tidak menyiapkan pantun ya, Bu Haja, mohon maaf. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat deh. Ya, terima kasih kepada Ibu Pengawas. Selanjutnya sedikit pemaparan dan arahan dari Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Ibu Pengawas. Kalau dari segi usia adik saya, karena saya itu paling lambat tinggal tahun setengah pensiun. Dengan bapak duluan, bapak sedikit baru saya. Wajahnya sudah wajah tua. Kalau muka sih kelihatan 17. Yang saya hormati Ibu Ketua MKKS Kalsel, pada konteksnya di sini saya formal, di WA formal karena urusan kedinasan. Tapi kalau urusan pribadi udah selesai, urusan kedinasan udah selesai, maka saya tidak akan canggung-canggung. Mbak, pinjam duit, saya nggak punya duit. Jadi kalau lihat sejarahnya, sama suaminya pergi ke Garut, pergi kemana-mana naik motor, itu masih ingat Suzuki Jetcool, beliau bersama saya. Jadi kemana-mana dari S1-nya. Jadi susah senang bareng-bareng Bu, makan. Beliau duluan nikah, saya belakangan Ibu ya. Saya hafal. Kenapa sih Pak Handaya atau biasanya Masan gitu ya, biasanya begitu. Pada saat WA, coba aja Ibu lihat WA saya dengan beliau, karena itu urusan kedinasan, jadi saya harus memposisikan diri. Jangan saya salah. Nanti Pak, kalau udah selesai acaranya, saya pinjam duit. Saya udah diundang-undang Mas Utomo untuk ke Kalsel, belum ada transparan tiket pesawatnya belum nyampe, jadi saya nggak nyampe ke sana. Sampaiin ke Bapak Dekan ya. Dekan ya. Saya sempat malam itu Bu Pengawas ya, agak ciut, nggak bisa tidur terus terang sampai jam 1:30 saya nggak tidur. Terus seperti apa? Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu adik-adik saya, guru-guru saya. Ini SLBKPB Pak. Nanti saya ceritakan di paparan. Saya tanya aja dulu, Bapak Ibu mau ke Pasar Baru atau Jumatan di sini, biar saya leluasa ngobrolnya. Pasti kan Pasar Baru ya. Jumatan sini dulu Pak. Jumatan sini ya Pak, udah tanggung. Maksud saya kan kalau mau ke Pasar Baru udah kelewat 25 menit Pak. Jadi saya bingung juga ini. Pak Kabid juga barusan, Pak Sektis juga WA saya, mohon izin karena harus persiapan untuk peletakan batu. Pertama, alhamdulillah sih karena akses saya ke Pak Kadis, ke Ibu Cabang Dinas, termasuk itu cukup dekat. Salam hangat dari beliau, Pak Sektis, Pak Kadis, termasuk Pak Kabid. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saya tak ketuban warga Kalimantan Selatan. Nama-nama Bapak Ibu saya share ke Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Kabid gitu. Ucapkan selamat, teruskan katanya instruksinya, layani sebaik-baiknya. Tapi mohon maaf kalau tidak baik ya Pak, tidak sesuai harapan dari Pak. Ini ada anak-anakku sekalian yang dari ULD 1, ULD TKB 1 Gunung Bentang. Mana? Halo? Halo dong? Belum pulang ya? Bentar lagi pulang, hati-hati di jalan. Itu anak-anak kita Bu. Jadi kalau bilang di Dapodik saya ada 250, hampir 240. Oh siswanya nggak nyampe, jangan-jangan Bapak ngibul ya? Enggak lah. Buat apa ngibul? Ini ada guru di sana kurang lebih 12-13 yang saya tempatkan di sana Bu. Data tenaga pendidik saya itu dengan TUI saja itu nyampe di 58. Sampai nggak hafal Bu karena saking banyaknya. 58. Terus ini di WLD 4 karena orangnya ada di sini Bu, tadi yang dipesanin Elon itu WLD. Ini yang ada Pak Edwin Januar itu ULD TKB 1 dengan jumlah siswa terbanyak 378. Ngontrak rumah Bu. Nanti ceritanya. Ya, nggak apa-apa. Karena ada 3 hal yang nanti saya akan sampaikan. Mudah-mudahan juga diterima. WLD 2 ini Pak Eman Law Vision juga nih guru PPKN, sertifikasi dibayar juga walaupun jurusan PPKN ya, jurusan agama Pak Ustadz.
PPKN, alhamdulillah. PPKN saya sampai ngurusin ke GTK by telepon. Kira-kira ini mau mutasi bisa dibayar nggak sertifikasinya? Bisa. Ya, gitu ya Pak Eman. Anak-anak udah pulang Pak Eman? Udah mau Jumatan ya? Oh, ada di atas ya. 2 lantai, kontrak 15 juta. Saya sampaikan Pak, nggak ada yang disembunyikan, tidak ada dusta di antara kita dengan teman-teman. Itu satu kunci sukses. Jangan berselingkuh dengan saudara kita sendiri, bahaya. Itu ilmu yang pertama yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Pak Eman, terima kasih banyak ya atas memberikan pelayanan. Ibu Suryani sakit, mohon maaf kalau saya belum sempat nengok. Mudah-mudahan beliau disehatkan. Salam buat guru-guru dan anak-anak ya. ULD 3, halo, ada gurunya di sini juga. Semua guru ada yang kesini, ada yang di tempat pembelajaran. Tidak mengganggu pembelajaran, hanya beberapa orang yang diundang. Tagog Apu, ada siapa gurunya? Halo? Pak Iqbal. Oke, terima kasih banyak Bu Neng, hatur nuhun. Ini jumlah siswanya ada berapa Pak Iqbal? 40. Pak Iman jumlahnya berapa kalau di Pak Iman? Lupa saya. 31, 40, WLD ini 78 ya. WLD 4. Oh, WLD 4 yang ngegoreng Bu, karena ini baru tahun ajaran baru. Wah, tiba-tiba udah pindah ruangan. Padang Iman. Ini masih relatif muda Bu, dengan saya masih jauh. Saya 4 tahun lagi pensiun, dia hampir 10 tahun ya, Padang Iman ya. Oke. WLD ini ada 2 ya, WLD 1 ya. Baik kawan-kawan, sebelum saya menjelaskan apa yang saya jelaskan, tentu anak teman-teman di WLD TKB udah paham. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya WLD TKB dalam rangka menyukseskan kunjungan dari Kalimantan Selatan. Boleh live, tidak menyambung ya Pak, karena apa yang saya sampaikan seringkali saya sampaikan. Pak Iqbal gitu ya. Pokoknya hati-hati anak-anak pulang ya. Oke, yang besar-besar Jumatan di lokasi ya. Pak Iman, hatur nuhun ya. Ya, saya live ya. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Bapak Ibu itu baru saya karena suruh banyak ngomong ya. Tapi saya akan lari cepat karena paparan bisa di-share, bisa dikirim ke Ibu Ketua, selesai. Mau begitu aja kita tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya mau cepetin aja biar diskusinya banyak. Oke. Kenapa saya ambil judul seberkah saya bagi PDBK untuk mandiri? Karena ada 3 pertanyaan yang selalu menghantui dalam pikiran saya, benak saya selama saya ditempatkan di sini 2018 tanggal 24 Juni. Di mana saya punya grup dengan orang tua. Waktu itu jumlah grupnya hanya 88 orang tua murid, tidak boleh ada guru, betul? Jadi curhat, apa sih harapan Ibu terhadap anak? Apa sih yang ingin Ibu katakan kepada saya selaku pimpinan di sini? Dari 88 pernyataan atau harapan itu ada 3 hal yang saya simpulkan. Bagaimana nasib anak saya jika saya meninggal duluan? Kalau dijawab Bapak Ibu kan kepala sekolah. Bagaimana nasib anak saya kalau sudah lulus SMA LB? Karena kan dari TK di sini Bu. Lulus SMA LB, dapat kerja enggak? Kalau mau egois, jangankan anak Bapak Ibu, anak saya aja S1 belum tentu dapat pekerjaan, betul? Ya. Tapi kan tidak seperti itu, karena saya lahir dididik oleh negara untuk mengabdi kepada negara, untuk memikirkan itu. Yang ketiga, yang terakhir, Pak Kepala, boleh nggak anak saya kalau sudah SMA LB balik lagi ke sekolah? Apa harus saya bikin perguruan tinggi? Pak Utomo jadi dosennya? 3 pertanyaan besar dari 88 pertanyaan saya buat gagasan dan ide bersama-sama. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, kok kepala sekolah ya, laki-laki lagi, kok rapi-rapi, bersih-bersih, bukan saya, tapi guru-guru dan anak-anak Bu. Kepala sekolah itu hanya bibir Bu, sama ininya. Jadi yang berjuang itu adalah para gurunya. Tepuk tangan dong Ibu Guru, terima kasih banyak Bapak Guru. Bukan saya, please, betul. Kalau tidak ada kerjasama tidak memungkinkan. Tidak mengklaim bahwa ini adalah jerih payah kepala sekolah.
Kapal supply itu kalau 100% hanya 2%-nya Pak. Oh iya, silahkan dicicipin Pak. Alhamdulillah, ini anak tunarungu. Nanti kalau BUMN seperti apa nanti cerita. Udahlah Bu, Bapak Ibu sudah motret, gak usah dihafal, gak akan ada ujian, ya, gak akan ada uji kompetensi tentang ini. Visi misi lahirnya seperti apa, harus irga, ada institusinya, ada tujuannya, ada goalnya, ada waktunya, ada timenya. Nah udah itu konsep lah. Apa yang harus dikata kuncinya adalah satu, ada di situ kata mandiri. Kedua, ada kata kuncinya lingkungan, potensi lingkungan. Sudah itu aja. Nyambung nggak dengan apa yang saya kerjakan Bu ya? Oke? Kata kuncinya itu aja Bu. Nggak usah dihafalin. Oke? Baru kendaraan yang saya gunakan saya rumuskan ini. Bapak Ibu juga punya. Membentuk sikap mental, meningkatkan mutu pendidikan, peningkatan akses yang nomor 3 itu yang tadi diundang. 4 tempat ULD. Jadi saya itu berselingkuh dengan 4. Tambah 1 suka negara. Jadi PLT. Jadi saya selingkuh 5 Bu. Ya. Jadi saya harus keliling tuh Pak jadwalnya. Sampai ada yang gak kebagian ULD 4 itu. Kapan saya dapat dikunjungi gitu. Oke. Gak usah dihafalin juga, cuma peningkatan mutu pendidikan khusus berarti emang mutu layanan yang dimaksud. Udah Bu, gak usah teoritis, saya gak terlalu suka, mendingan suka diskusi. Teoritisnya bisa di zoom saja kalau dianggap ini perlu. Dokumen RKAS, RKJM, mau apapun saya akan share jika perlu. Kalau nggak perlu nggak apa-apa. Ya, dengan janji ada pertemuan zoom dulu dengan saya Bu ya. Apa sih dokumen yang diperlukan? Pedoman mutu ada, karena saya pengendali dokumen dulunya di ISO 2019. Jadi saya paham bagaimana saya mengendalikan dokumen. Ada dokumen internal, ada dokumen eksternal, ada numberingnya, ada segala macam. Udahlah itu mah sok-sokan aja ISO Pak. Tapi yang jelasnya kalau tidak ada pemitan nggak akan benar. Makanya ada pohon-pohon kenapa dikasih barcode Pak. Jadi Bapak sadar nggak itu? Ada pohon dikasih barcode. Bukan takut dicuri Pak, biar tahu itu pohon kapan ditanam Pak. Berapa jumlahnya? Itu dari. Kalau Bapak masuk ke ruangan di sini, ruangan kantor saya ada barcode untuk inventaris. Bapak cepret betul nggak ruangannya ada, barangnya ada. Kalau nggak ada, jadi nggak usah buka dokumen ini atau ditempel di situ. Udah cukup barcode-nya aja, tembak barcode-nya. Ada apa sih barang di ruangan ini? Itu ya. Itu boleh Ibu nanti coba. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. 1 berkaitan dengan mutu layanan, 2 berkaitan dengan akses, 3 dengan tata kelola. Yang pertama tentang akses dulu Bu. Akses layanan ya Bu. Ini mati ya yang satu Pak. Oh ya nggak apa-apa, ini kan untuk kita. Jadi bukan bisa nyontek ke sini. Ya nyontek aja, itu kan dulu juga suka nyontek bareng-bareng dengan saya. Pak Reno. Ya ketenang kayaknya nggak apa-apa. Yang TV yang ini nggak nyala, kasih tahu. Oke lanjut. Yang sana nyala Bu. Oh. Tapi cuman ke sini ya dari tadi ya. Pak Bu Dwi itunya. Kasih tahu Pak Buneng itunya nggak nyala, yang itu nggak nyala. Pak Rizky, cuman ini yang nyala, oke? Yang di depan kelihatan masih? Kelihatan ya? Kan nanti kelihatan filenya dikirim, oke? Karena filenya dikirim, wah salah tuh. Ya, akses layanan ini kondisi siswa. Tadi ada pertanyaan, Pak siswanya berapa? 200 lebih yang saya. Masa? Tapi sedikit ya? Ya iya, karena ada di 5 tempat. Bohong nggak? Saya udah buktikan tadi Zoom. Betul ya Mbak? Takutnya saya bilang bohong, nanti diaudit lagi. Bosnya 230, padahal siswanya cuma 60. Nggak juga Pak. Insya Allah Bapak bisa cek lah satu persatu. Ada di induk Pak, di sini hanya 76 Pak. Di sini tuh hanya 76. Ini sekolah dengan luas 6.000 meter persegi Pak. 76 siswa Pak. Jadi dulu saya diwarisi 40 siswa 2018. Saya harus melakukan inovasi Pak. Nggak mungkin orang jalan saya timpu kepalanya supaya jadi tunagrahita. Nggak mungkin anak jalan itu saya tusuk matanya jadi tunanetra. Kan enggak Bu.
Tapi masih dari 16 kecamatan yang ada, anak-anak ABK itu belum bersekolah. Bisa karena kemampuan ekonominya, bisa karena letak geografisnya, bisa karena emang secara motoriknya tidak bisa. Maka program akses saya lakukan dengan cara pelayanannya kita dekatkan dengan siswa yang disebut dengan TKB, tempat kegiatan belajar, unit layanan disabilitas tempat kegiatan belajar, gitu loh. Kapan? 2019 sudah dimulai. Bukan sekarang, Pak. 2018 saya baru asesmen karena 24 Juni. Saya baru diam ngelihat nongok kayak orang bego, kayak orang yang dibuang, di sini gersang segala macam. Karena setiap foto kejadian 2018 sampai detik ini saya abadikan. Nanti saya tunjukkan file saya. Jadi saya tahu persis gitu apa yang harus saya lakukan terhadap lembaga ini, memberikan kebijakan. Tapi yang ngerjain kan guru-guru, Pak, dengan para TU dan siswa. Ini kondisinya yang harus dilakukan. Yang Cipongkor siswanya 24 baru tahun ajaran kemarin 2024 sampai 2025. Gitu. 2024-2025 sekarang siswanya 24, awalnya 17 saya buka, Pak. Sekarang masih ngantri. Ternyata di desa-desa selain desa ini masih banyak. Di Jawa Barat 27 kabupaten kota. Kalau di apa sih? Di Kalimantan 13. Iya, kan kabupatennya 11, kotanya 2. Luas lahannya 38.744. Betul ya, Pak? Penduduknya 4,23 juta. Jawa Barat 50 juta. 27 kabupaten kota. Masalah kompleks mana? Kalimantan dengan Jawa Barat. Untung ada Bapak Ayi. Karena 1/10 masalahnya, Pak. Di Bapak Ibu 4 juta 200-an, 4,23. Di kita 50 juta. 1/10. Kalau APK menurut penelitian 2,5% ke kiri dan ke kanan, maka di Jawa Barat itu harusnya ada 2,5 juta APK. Tapi baru terlayani 29.723. Sekarang tinggal mikir di Kalimantan kalau 4.200.000 itu harus ada 5% nih, 2% ke kiri yang yang ke kanan yang cerdas, 2,5% yang katanya menurut penelitian, ya salah satu penelitian itu APK. Jangan-jangan masih banyak yang belum terlayani. Apakah model ini bisa ditiru? Insya Allah. Kalau emang lokasinya yang jauh-jauh. Jadi guru yang saya tempatkan, Pak. Di sini nggak semuanya 58 dengan TU, saya bagi. Itu baru bicara akses, mudah-mudahan paham. Sedalam-dalamnya bagaimana SK-nya, bagaimana mekanismenya, terus gimana kontraknya, duitnya dari mana. Wah, itu udah dalam, Bu ya. Oh ya sudah lama. Nanti khusus Pak Handaya, menu pertama diskusi tentang akses layanan, tentang ULD TKB kayak apa. Khusus satu-satu, Bu, jangan diborong. Karena saya nanti pusing juga. Iya. Tentang vokasi perikanan, tentang jangan semuanya, kan nggak cukup. Ibu nanti nggak bisa ke pasar baru. Oke? Ini wilayah petanya, Bu. Kita itu ada di Cipatat, Bu, di sini. Ini TKB 1, 2, 3. Ini TKB 4. Seluruhnya ada 16 kecamatan, Pak. Berarti masih banyak anak yang belum bersekolah. Saya pastikan itu pasti masih. Untung dibantu oleh swasta 17 sekolah. Tapi sekarang itu di Kabupaten Bandung Barat, Bu, hanya 2 kecamatan yang masih kosong. Tapi bisa dengan kelas TKB. Bisa nggak di Kalimantan? Bisa. Tapi jangan begini, Bu. Wah, tambah anak tambah pusing. Udahlah, mending yang segini aja, nggak berpengaruh ke gaji kok. Ada yang berpikir gitu. Ngapain main susah-susah? Ingat, Pak, Bapak Ibu disumpah sebagai aparatur sipil negara memberikan pelayanan kepada anak-anaknya. Saya mirip KDM banget, pokoknya insya Allah, mudah-mudahan. Oke, Bu. Ini induknya yang Bapak tadi keliling cukup paham. Ini dokumen induknya. Oh ya, supervisi ya saya lakukan, Pak. Ke kelas saya lakukan melalui IT. Jadi kalau nanti saya punya file RPP mereka, administrasi mereka, termasuk yang di swasta ada di saya, Pak. Saya baca satu-satu, saya beri nilai. Begitu nggak, Bu? Ngapain, Pak, gajinya juga tetap periksa satu-satu. Ini udah aja lah, baik, sangat baik, sudah selesai.
Sementara feedbacknya nggak ada. Jadi saya nanti mohon izin melakukan pembinaan juga Bu ke yang swasta terkait perencanaan pembelajaran. Karena kan ada yang mengirim hanya jadwal dan absen saja Bu. Tapi diberi nilai yang tingginya sangat baik gitu. Padahal yang ngirimnya tiap bulan. Karena dituntut tiap bulan memberikan laporan ke TRK aplikasi siap jabat. Dan saya selaku penilai termasuk yang DPK di swasta, guru yang diperbantukan. Mohon izin Bu pengawas nanti dibersamai sama Ibu. Nih Pak, ULD 1 Pak dengan siswa segini Pak. Ngontrak rumah 2 rumah Pak, kiri kanan Pak. Rumah ke-1, rumah ke-2 30 juta. Kalau ini lagi bulan Ramadan Pak, bukan gak punya kursi. Kursinya kita kirim dari sini Pak. Jadi kalau beli meja, kita harus mikirin 4 tempat yang di sana Pak. Kalau beli katel untuk praktek, di sana pengembangan tata boga, berarti saya beli katel 4, betul? Beli open 5 dengan ini ya Pak, selalu 5 Bu. Bukan karena Pancasila, bukan, karena istri saya punya 4, istri baru saya. Jadi beli selok 5, beli katel 5, beli open 5, beli magicom 5, beli dispenser 5. Diperiksa kemarin sama BPK sama Irda, dispensernya ada 1. Nih temuan, saya tenang aja Pak. Pak, kenapa dispenser beli 5 di sini? Disangkanya tanda kutip Pak kepala makan uang dispenser. Dispensernya yang di airnya ditarik dari bawah itu kan mahal Pak. Bukan yang ecek-ecek dari atas Pak. Yang ecek-ecek 75 ada Pak yang 100. Ini yang dari bawah Pak, bisa panas dingin. Nih kepala sekolah gini bisa. Kalau 1 juta aja udah 4 juta nih gitu. Closing, temuan Pak. Saya lihat dispensernya 1 ya. Oh Pak, sebentar jangan dulu jadi temuan Pak. Mendingan saya telepon dulu satu-satu. Video call. Aman Bu. Bapak nggak lihat ya barang distribusi barangnya, harusnya Bapak tanya ke bagian Sapras. Di kita ada pengendali Sapras, di situ ada tanah terima barang aset dititipkan di sana. Itu. Saya Bapak Ibu, jadi saya ngurutnya pada pintar-pintar, sekolahnya pada bagus-bagus juga. Apalagi SLB pembina. Wah, udah. Ini sekolah kecil Bu, sekolah kampung, tapi rasa kota. Nyiram aja udah pakai teknologi ya. Biarin kampungan, tapi ini ruko saya kontrak Pak. Ini terus terang Pak, gak semuanya 15 juta, saya berbohong demi anak-anak. Asal yang punya rumahnya setuju. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengasih uang biaya operasionalnya Bu. Bayar listriknya, bayar iuran RT-nya, biaya keamanannya. Karena listriknya kan harus token atas nama SLBKBB Pak di bosnya. Maka perjanjian dengan yang punya rumah caranya tidak terlalu sulit jika kita berbicara dengan jujur. Bukan saya yang nawarnya, para guru yang datang dengan koordinatornya. Itu Pak. Jadi itu dimengerti mereka. Karena aturannya ketat di negeri untuk uang itu Bu. Ini yang di pinggir jalan Bu. Pas harganya 15 juta, tidak ada lebih. Maka sisa kontrakan yang lebih dari ULD 1, dari TKB 1, 2, 3 itu dibagi, tidak dibagi rata untuk iuran RT, untuk pergi anak ke sini. Itu dilihat perbandingan jumlah siswa. Ini baru bicara akses Bu. Ini yang baru di Cipompor. Ini siswanya. Lanjut Bu, baru ke manajemen tata kelola. Jika mau melangkah, maka kita harus bikin peta jalannya Bu. Lah apa ya? Ya minimal bukan ngurupan Ibu, apa ya? Masih ceramah ya Bu ya. Ini saya bercerita saya melakukan ini Bu. 2018 saya ada di sini. Baru saya mencanangkan bersama-sama kata hiber. Apa hiber itu? Hijau bersih. Sepakat semua guru-guru. Mulai melakukan penanaman segala macam, mencintai lingkungan segala macam. Tidak berpikir bahwa saya itu dapat anugerah adiwiyata, tidak. Jalan saja Bu, ya. Komitmen. Tiba-tiba 2019 anak-anak pergi seperti ibu-ibu naik bis tuh ke Bogor. Kalau bapak ibu dari Kalimantan naik pesawat, kalau anak-anak dengan guru-guru ke Bogor ya, Bu Wi ke Bogor ya, jalan-jalan ya. Pakai dana bos kan? Studi tour kan? Sekarang jangan harap 2019 tuh waktu itu bisa. Pulang saya nggak bisa Pak, karena saya aktif di dinas juga, jadi nggak sempat saya mendampingi anak-anak. Saya tanya apa hasil anaknya,
Senang nggak anak-anaknya? Senang. Saya pikir, tapi senang-senang, duit sekolah gede juga, sewa bis, bentuk panitia, makannya segala macam. Mohon maaf Pak, mohon izin ini mah. Izin ini. Ini untuk sekolah, ruang lingkupnya sekolah. Saya bilang ke guru-guru, daripada tiap tahun pergi melihat tanaman, kenapa nggak bikin sekolah ini menjadi kita tanam semua tanaman? Maka 2010 saya tanamkan miniatur taman buah. Semua jenis tanaman saya tanam, Bu. Lanjut ya, Bapak udah lihat kan? Udah nggak kuat juga Pak. 2021 mandiri melalui vokasi. Ini kegiatan. Nanti kita share aja ya Pak ya. Daripada Jumat jam berapa? Oke. Supaya ini RKJM tahun pertama saya menjabat. Oke. Lanjut, nanti Bapak baca. 2023 sudah ada kata wisata edukasi. Jadi kalau ini yang kesekian kali saya saking banyaknya orang yang berkunjung ke sini, Bu. Yang pertama Depok, Sukabumi, semua kabupaten sudah pernah ke sini. Singapura pernah ke sini. Staf kepresidenan sudah kedua kali ke sini. DPRD tingkat 1 pernah ke sini gitu. Orang Singapura mengatakan ini sekolah memberikan pelajaran dengan hati. Itu namanya Profesor Tan. Bapak lihat di YouTube-nya. Mohon maaf nanti disubrek ya Bu ya. Saya udah buka YouTube Bapak Ibu, saya subrek satu-satu Bu. Nambah minimal 1 Bu. Ibu nanti tinggal buka YouTube saya, YouTube sekolah kami, SLBN KBB_official. Itu. Yang pertama mengklik subreknya ini. Ya Bu ya, minimal 20 nambah lah hari ini. IG-nya juga termasuk ya. Nggak pernah tagar-tagar sekalipun saya ketua MKKS nasional Pak. Nih ada anggota saya. Pernah nggak saya nyombongin nih tagar nih? Nggak pernah Pak, maaf Pak. Kenapa? Selama masih ada kritikan dari orang tua murid, rasanya saya tidak bisa membanggakan prinsip hidup saya. Masih banyak kritik dari orang tua murid dan siswa. Biarkan. Jadi yang biasanya tagar-tagar kirim, kalau ada pimpinan itu tanda kutip Bu, motivasinya. Biarkan mereka tahu dengan sendirinya. Bu Mas juga nggak tahu, terpaksa ke sini sebetulnya, karena di Cicendo itu hanya satu jenis khususan. Jadi nggak ada alternatif lain. Makanya saya kaget, kenapa mesti ke sini, ke sekolah yang ada di kampung. Ini nanti di copy Bu ya, lanjut. Tadi ada yang mau moto struktur yang di kantor, mendingan yang ini nanti di copy Bu. Di sini ada unit layanan disabilitas TKB ya Bu ya. Ada nanti kegiatan, saya belum mengenali, lupa ini ketua BUMS. Apalagi jabatannya? Hah? Wakasek Sapras, urusan Sapras beliau. Tapi ketua BUMS. Karena Sapras dia tim pengadaan barang. Jadi yang ngeklik kebutuhan barang itu BPP hanya merencanakan saja. Nanti ada yang meriksa? Ada tim pemeriksanya. Tim pemeriksa. Jadi saya nggak mau tanda tangan dokumen sebelum diperiksa. Daripada saya nanti kena di Desember pakai baju orange kan lebih bahaya Pak. Duitnya nggak kecil lagi. Ya. Kalau yang sebelah sini Ibu Dwi, karena semua nggak masuk. Apa jabatan Ibu? Burkelas, perpustakaan. Nih, urusan media sosial dia, Bu. Jadi kalau dia menerbitkan kata-kata yang perlu dikomplain, saya kejar dia, Pak. Tiba-tiba saya diadukan ke pengadilan, urusannya dia, Bu. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Ibu yang mengendalikan. Tapi kan di bawah Ibu banyak. Ada tim. Lanjut, Pak. Ini pembagian gurunya, Pak. Tadi kan ada yang nanya. Ini gurunya gimana, siswanya gimana? Rasio perbandingannya masih normal lah, tidak terlalu. Dengan jumlah siswa 235, sekarang lagi diinput siswa baru. Gitu ya. Gak ada dusta di antara kita. Bapak mau ingin tahu arka saya kirim. Di Kalimantan ada BOPD? Ini 971 besar Pak ya? Setahun? Ya. Ya Ibu tinggal bagi 235 itu. Atau saya ajarin matematika. Kalau tahun lalu itu berdasarkan siswa, sekarang enggak Bu. Tahun ini berdasarkan kebutuhan minimal 971. Kalau tahun lalu itu hitungannya siswa BOPD Pak.
Pak, saya kasih tahu Pak. Kalau pingin sekolah SLB-nya maju Pak, gedein BOPD-nya Pak. Kalau di Jawa Barat, awalnya itu persiswa sekian rupiah seperti bos, 3.500.000 di Jawa Barat dibantu. Nah sekarang anggarannya tidak seperti itu Pak. Kalau hitungan persiswa kasihan yang sedikit. Makanya kebijakannya ada yang disebut dengan kebutuhan primer Pak. Itu yang dulu didulukan, rata-rata kan gaji guru honor. Ini hampir 600 guru untuk guru. Jadi sebenarnya kelihatan gede, padahal untuk honor. Guru honor kita 22, termasuk honor TU Pak. Guru honor kita di 2 juta, gede Kalimantan deh pasti. Berapa deh? Guru honor kita? Bu, guru honor berapa Ibu? Guru honor S1 berapa? Dibayarnya. Oh gajinya 2.240.000. Iya. Dikasih tambahan? Wali kelas oleh Bapak? 440. Saya melakukan kebijakan Bu untuk wali kelas. Kan 2.200.000 masih kecil Bu. Ada penering yang saya bisa gunakan dan tidak melanggar aturan. Tidak boleh ASN, tidak boleh PNS dan P3K. Wali kelas itu honor. Jadi rata-rata 2,6 sekian. Boleh dilakukan kebijakannya? Boleh. Itu artinya kepala sekolah yang saya, apalagi dinas provinsi. Ya Pak ya? Usul Pak, ke Pak Kabid, Pak Sektis, khusus SLB, menurut saya genjot. Karena saya juga suka dengan suaminya beliau, staf ahli, sekarang jadi kasubag suaminya. Atasan saya Pak. Jadi saya suka bingung kalau sudah disuruh oleh 2 orang ini, mana yang harus diduluin. Suaminya kasubag TU, istrinya pengawas saya. Jadi kalau perintahnya berbarengan jam yang sama, saya tanya tuh mana dulu yang harus dikerjakan Bu pengawas, itu yang suami. Atau saya tanya dulu ke suaminya, mana dulu Om dokter yang harus saya kerjakan. Istri saya dulu aja selaku pengawas, nanti saya akan bisa dibukain kunci gitu. Buyon Bu, buyon. BOSP itu karena jumlah siswa Ibu sudah paham, BOPD itu berdasarkan kebutuhan Pak. Berkebutuhan primer Pak. Gaji, listrik, yang biasa. CSR 505 itu selama 5 tahun kita MOU yang sebelah tetangga ini. BUMS itu ada hitungannya Bu. Hasil dari seluruh ini dia yang ngelola. Ada uangnya? Ada. Untuk keseluruhan profit kita di tahun ini dapat 60 juta. Oke. 60 juta Bu, lumayan Bu. Jual kambing, jual kue, jual. Aturannya gimana Kak? 40 bagi 60% untuk pengelolanya, 40% untuk dana pengembangan BUMS. Jadi yang 40% itu untuk lembaga Bu, untuk sekolah kalau sekolah butuh, untuk pengembangan BUMS-nya. Komitmen ya. Laporan kan tiap bulan Anda ke saya. Ada Bu laporannya. Ditujukan, saya tunjukkan. Bisa ditiru, bisa. Bisa dilakukan, bisa. Satu kata kuncinya, komitmen. Pak, pohon saya kok cepat habisnya di sana, pada lebah-lebah. Satu kuncinya Bu, keteladanan seorang kepala sekolah. Bukan saya teladan Bu, aturan saya lakukan berlaku juga untuk saya. Kalau saya metik bayar nggak Om? Bayar. Ngambil sapu bayar. Ngambil sapu saya bayar. Ngambil kopi kemarin ada tamu, saya bayar. Saya juga beli jam. Ibu pengawas begitu saya ceritain jadi ikut-ikutan juga bayar. Pak Kabid, Pak Sekdis kesini, tunagrahita kan nggak ngerti Bu, jadi bawa kresek. Pak Handaya, Pak Kabid, Deden sekarang jadi Sekdis. Didikan para gurunya luar biasa. Apa? Pendidikan karakternya bagus. Saya metik diikutin dari belakang. Luar biasa. Dia nanya, sudah Pak? Sudah. Cuman yang bingung dia keluarin timbangan. Kan dia saya pikir mau dibawain kresek saya. Ternyata dia bawa timbangan, bawa kalkulator karena dia nggak bisa ngitung tunagrahita. Orangnya masih ada. Sekarang jadi caraka tenaga kita. 1, berapa ya gajinya? 1,7. 1,7. Dia punya motornya udah 2. Udah 2. Kemarin curhat ke saya. Dia Pengen pacaran mau nikah, udah dibeliin HP, terus diputus. Telepon teriak-teriak, Bapak, aku diputusin tuh anak tunagrahita Pak. Kenapa? Karena saya harus menjawab tadi pertanyaan orang tua. Setelah lulus mau diapakan? Ada yang di KP,
ada yang di perkebunan, ada yang di kantin, ada yang berwirausaha langsung Pak. Nanti saya minta bantuan ke CSR alat-alatnya. Siapa itu anaknya? Salamah ya? Udah punya pabrik sendiri? Sudah. Jualan di rumah, memproduksi. Dia tidak ada kaki sampai kemaluannya perempuan Bu. Suaminya ganteng Bu, normal Bu. Jadi pagi-pagi dia yang ngejualinnya, suaminya. Belanja bareng. Suka main ke sini, alumni tahun pertamanya. Saya sudah harus bisa menjawab keresahan orang tua. Begitupun saya nitip ke Bapak Ibu, harus punya pemikiran minimal sama dengan saya, bahwa jangan berpikir mereka itu seperti apa nantinya. Ini yang kita harus pikirkan bareng-bareng Pak. Mungkin ada yang lebih duluan dengan saya, lebih sukses, alhamdulillah. Kalaupun saya bercerita, ini hanya sebatas pengalaman saya. Oke Bu, udah ini nggak usah karena Bapak Ibu lebih paham. Ada 3 hal dalam mutu itu, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Sorry, itunya ada 2. Ya Bu, nanti saya perbaiki. Kuncinya adalah komitmen. Nanti daripada dipoto salah lagi ya. Oke. Yang bawah. Ini kokurikuler ya. Ya, 3 hal ini yang kita lakukan. Waktunya sudah habis jam 11 kalinya. Itu ya. Oke. Yang warna kuning sudah menghasilkan uang Bu. Nah, usaha perkayuan nomor 8 hari ini sejarah menentukan akan dapat order banyak dari ibu-ibu. Katanya ada yang mau pameran. Acungkan tangan ibu siapa? Oke. Bu Rosita, berapa nanti kita kirim? Ya, harganya harga bersaudara aja. Ya, daripada ibu beli ke yang lain. Pokoknya silakan pesen cenderamata, nanti kita kirim dari sini. BUMS sudah mulai. Saya kalau emang sudah menghasilkan. Perikanan kenapa Pak belum menghasilkan? Karena waktu lele panen itu hitungan dengan pakannya 0 Pak. Nggak ada hasilnya Pak. Balik modal Pak. Yang nilai juga sama. Sama nilai juga. Makanya itu belum terpikir. Jadi yang penting ada aktivitas anak-anak Bu. Saya jujur kalau menghasilkan ya saya tulis gitu. Kalau belum, tata busana juga belum. Yang 6 ke atas itu sudah menghasilkan. Nanti pecah telur nomor 8. 1 sudah saya sampaikan tadi malam ke Pak Isan untuk membuat peta timbul segala macam. Kebetulan saya juga tukang jualan Bu, memproduksi alat-alat kekhususan. Alatnya ada di sekolah Bapak Ibu. Percaya saya. Kalimantan kan? Pengusahanya belinya ke saya Pak. Bapak buka Shopee, namanya Jaya Disabilitas, itu toko saya. Oh pantesan kepala sekolahnya juga pebisnis. Ya iyalah, kalau nggak gitu Bapak ketik di Shopee, di Topet, di apa lagi, Lazada, Jaya Disabilitas, itu alat-alat khususan. Bukan promo ini Bu. Saya ingin menyambungkan, jika kepala sekolah punya entrepreneur, maka akan turun loh Bu. Akan turun. Saya makanya mengejar, bukan berbisnis, tapi bagaimana menyiapkan anak-anak itu bisa mandiri. Ini kerjasama roadmapnya dengan Indonesia Power. Ini rincian uangnya yang 550. Kegiatannya banyak. Oke. Dulu kita nanam pepaya, Pak, pepayanya nggak ada, itu 2018-2019. Harga 1 kilonya 4.000, dijual oleh siswa ke depan pasar sama orang tua murid. Dari situ dapat 4,3 ton. Dibeliin kambing. Nah, kambing yang sampai 72 ekor itu berawalnya dari pepaya. Makanya di kurikulum Merdeka saya buat back presisnya pepaya bertanduk. Bapak searching di situ di YouTube. Berubah sekarang jadi jambu bertanduk. Dari Direktorat datang ke sini meliput dan segala macam. Jadi itu sejarahnya. Ini kegiatannya, foto-fotonya. Oke, Bu. Ini peternakan, ini labnya, yang ada labnya itu siswa diajari dulu sampai mampu. Kalau tadi ada pertanyaan, yang gak punya lahan, jangan berpikir iya untuk nilai, tapi untuk pembelajaran bisa. Bikin di planter bag. Yang penting kan, karena pada saat perkebunan ada siswa yang punya lahan yang ada gambar ini Bu, yang di tengah. Ya, gambar yang di tengah ini
orang tuanya punya lahan besar, setelah ngerti ini nih Bu, nggak kelihatan, nggak tembus, ayo nggak tembus. Nah yang tengah itu Pak Kepala, jadi ada trust kepercayaan ke sekolah. Saya punya lahan, boleh ditanam tuh. Penjaga sekolah berangkat ke sana guru, bawa mesin babat, ditanam. Sudah panen 8 bulan, telepon Pak, jambu krisannya bukan berbuah, berjambu. Terus diapain? Ya udah, saya nanam juga untuk anaknya. Ini Pak Reno belum masuk waktu P3K. Jadi itu sampai sekarang Pak, kan kita memberikan kail, termasuk kambing asalnya 2, ada yang 8, ada yang 6. Kalau 8 aja dia 3 juta Pak kalau lebaran haji minimal. Kalau 8 anaknya yang Rizal ya. 8 itu 3 juta aja ya dijual murah. 24 nih shopnya kambing itu 10 bulan minimal 1 tahun ya. 10 bulan 2.400.000 berarti dia udah digaji per bulannya 2,4 Pak. Tunagrahita lagi Pak. Kalimantan kebayang, saya lihat petanya juga, waduh luas banget. Dengan Jawa Barat beda 2 juta. Punya orang ya. Saya di Sukanegara jadi PLT ditantang sama Pak Kades karena saya lihatin video-video ini. Bisa nggak Pak Kades bantu saya memanusiakan manusia ini, anak-anak KPK? Terus Pak Kepala maunya apa? Saya ingin bertanam. Berapa hektar butuhnya? 1 hektar aja. Kapan mulainya? Tahun ajaran baru. Nah sekarang udah Sukanegara sudah disiapkan 1 hektar. Bapak tinggal pendekatan ke Pak Kades. Agak sedikit diancam Pak atau dibujuk. Pak, Bapak ingin masuk surga. Doa yang mustajab itu dari anak-anak ini Pak. Bapak ingin naik pangkat nih. Terus baru Bapak ungkapin keinginan. Kalau ditolak Pak, hati-hati ya doa anak-anak. Caranya gimana sih? Enggak, kalau saya nggak begitu. Ngobrol, yang penting kalau lu kayak Pak Kades, Pak Camat, alhamdulillah. Itu mungkin yang ingin bisa saya sampaikan, termasuk juga desain kemasan segala macam. Itu sudah ada konsultannya kalau di kita, Pak. Nih konsultan ini juga ada, pembuat dus ini ada konsultannya dari Indonesia Power. Gratisan Pak, gratis. Dan alhamdulillah setahun saya sekolah ini selalu juara ke-1 di sekolah mitra. Mitra itu BUMN punya program CSR yang berkepihakan kegiatan sosial. Bapak cari di Kalimantan BUMN atau bank, Bapak cari HRD-nya, nguping telinganya, program apa sih yang berkepihakan sosial program ini. Bapak bikin proposal samain dengan itu. Insya Allah kayak Borosita. Sumbernya banyak, ya Bu, banyak banget setahu saya. Sumber dari BUMN-nya banyak. Tengahnya ada Angkasa Pura, BRI. Oh ya udahlah, jangan habis kesini nanti. Ayo berduyun-duyun. Kalau enggak gitu. Jadi mau Bu Rosita, bukan saya nyeramahin Ibu ya. Kalau Ibu kan nggak ada bandingannya kalau dengan sekolah saya. Saya itu segininya Ibu, ya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Karena waktunya juga, kalaupun ada pertanyaan saya jawab dengan singkat. Tapi saya pastikan kalaupun ada manfaatnya di lembaga kami, di Bapak Ibu, di mata, di pikiran, di hati, Bu Ma, saya dengan senang hati membuat pertemuan-pertemuan yang terprogram. Tergantung pesanan dari teman-teman ini. Pak An ingin kewirausahaan ini, ingin urusan apa, ingin habilisasi pengelolaan dan segala macam. Insya Allah dengan Zoom gitu. Jadi saya bukan pedit ya Bu, bukan kikir, tapi saya ingin memberikan emang sesuai kebutuhan dan kondisi Bapak Ibu. Apapun yang ada di sini saya berikan kalau emang dianggap lebih baik dibanding Bapak Ibu. Tapi begitupun sebaliknya, saya juga sudah mengorek-korek potensi yang ada di Bapak Ibu. Saya lihat Instagram Bapak Ibu, saya lihat YouTube-nya, udah saya catat. Jadi nanti ada tag and gitu. Saya memberi, Ibu juga harus memberi ke saya. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena emang kita datang terlambat juga dan banyak hal. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu acara ke Pasar Baru. Setahu saya Pasar Baru itu tutupnya sampai jam 5:30. Dari sini jam 5. Berarti Ibu yang suka ke Pasar Baru, saya enggak.
jam 5 perjalanan dari sini, kalau jam 1 2 jam lah ya dengan macet, ya masih keburu Bu, tenang. Jadi maksudnya jangan mengganggu bapak-bapaknya yang mau ibadah. Ayo Pasar Baru lah, udah nanti Jumatannya di bis aja. Kan kita sabar gitu. Ya. Takutnya begitu ibu-ibu karena sudah nggak kuat bawa uang banyak harus dibelanjakan habis. Terima kasih. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak atas arahannya. Semoga dapat menjadi insight ya bagi kita semua. Baik, sebelum kita tutup acara, maka mari kita saksikan bersama penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dari SLBN. Jangan dulu, ada diskusi. Ada diskusi dulu. Berapa menit dong? Sampai berapa? Pak, 10 menit. Berapa menit kita? Ini mah lagi bermusafir Pak, nggak Jumatan. Berapa? Oh iya. 15 menit. 15 menit ya. 15 menit. Oke. Ya di belakang. Pak, ada pertanyaan berapa menit nih Pak? Nanti di Zoom 5 menit kali 3 Pak. Oh 5. 5 kali 3 Pak di sini. 5 menit kali 3 boleh. Baik. Ya. Ibadah 11.30-an. Ya, 11.30 kita jalan ke sana. Ya baik, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu untuk bisa tanya jawab terlebih dahulu. Boleh ya. Mungkin langsung jawab aja ternyata. Iya, langsung interaktif aja ya. Ya tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya ada bu pengawas. Saya gini Pak, pertama tadi kan Bapak kan terlalu mengagungkan sekolah saya ya. Saya pertama ini waktu SD saya sekitar Kisima, di mana orang tua itu kayaknya dia memang karena Bapak saya kan mengagungkan komitmen Pak ya. Seperti apa penanaman komitmen tadi dengan orang tua, dengan guru seperti apa agar sekolahnya jadi ini Pak. Karena di kami benar-benar sangat sulit Pak saya ngaturnya pagi tempat saya ngurus itu Pak. Kalau ditegur sekali